ya. Allah sudah berikan itu software, ya. Hardware-nya itu fisik kita, ya. Kemudian software-nya itu adalah akal dan nafsu. Itu dari pemantik yang akan mengisi pada malam hari ini yang menghiasi. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taufik Abdul Aziz. Ya, saya sebagai moderator. Jadi hanya pengantar saja. Dan insya Allah nanti akan diisi pemantik Bang Rohan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya pakai mic aja Bang, biar kita lebih enak gitu. Alhamdulillah. Sehat Bang Rohan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini isinya nanti luar biasa nih kalau saya mengira-ngira nih. Harusnya luar biasa. Luar biasa ya. Karena setiap detik dalam hidup Bang Muslim adalah sebuah keluar biasaan. Masya Allah, luar biasa. Untuk Bang Ilham sendiri, ini Bang Ilham kayaknya dari tadi udah matang banget yang mau disampaikan gitu. Ya. Matang di pohon ya. Matang di pohon. Jadi tinggal dipetik. Nah, Hari ini kita petik nih. Tinggal dimakan. Iya. Dipetik dulu, baru dimakan. Dikupas dulu, baru dimakan. Gitu. Oke. Nah itu ada makanan dibuka dulu berarti. Seperti itu. Jangan dianggurin. Insyaallah. Nah, iya. Biasa ya. Iya, silakan. Oke. Makanan kopi ini dihidangkan untuk dimakan, ya. Tadi sudah disinggung juga sama Bang Ilham sendiri. Ya, materi malam ini kita nggak jauh-jauh beda lah sama kayak kemarin. Nanti insya Allah materinya itu tentang mengenal potensi diri. Nah, ini biasanya di benak manusia itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Mulai dari kehidupan kita, mulai dari keseharian kita, ataupun bercengkrama, terus bersosial dan sebagainya. Ini banyak sekali pertanyaan, masalah yang harus diselesaikan. Nah, nanti insya Allah akan disampaikan juga ada dua pemantik kita yang sangat spektakuler, yang luar biasa banget. Kalau saya lihat ini datangnya ini jauh banget. Kalau yang sebelah kanan saya ini seperti kayak dari Arab Saudi. Waduh, salah mengira. Jenggotnya luar biasa. Yang satunya lagi ini kayak dari Eropa ini. Eropa. Ya. Luar biasa. Eropa mana ini? Makanya ini jauh-jauh banget dan istimewa banget ini malam ini. Apalagi yang kita bahas itu luar biasa tentang potensi diri ya, gitu. Yang benar-benar itu selalu dijalankan oleh manusia. Langsung aja ya, daripada kita panjang lebar sampai malam-malam untuk mempersingkat waktu dan pemantiknya juga puas untuk menyampaikannya. Ya, silakan untuk Bang Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamal Quran khalaqal insan alamal dan asyhadu an la ilaha illallah al-bahirul burhan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'usu ilal insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mizan, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, teman nongkrong, malam ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam insya Allah acara yang penuh berkah ini ya, di malam yang insya Allah cerah ya, dalam rangka mengkaji masalah-masalah remaja ya, masalah manusia termasuk di dalam. Salam silam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Potensi manusia, apa itu potensi? Kalau dulu itu kita belajar energi potensial ya. Belajar nggak itu? Belajar fisika. Belum ya. Jadi potensi itu adalah kemampuan dasar ya, sebuah benda. Jadi semua benda itu punya potensi. Demikian juga manusia. Allah sudah memberikan kemampuan dasar bagi seluruh manusia, siapapun dia orangnya. Ya. Potensi manusia. Kemudian apa itu manusia? Manusia itu adalah, kalau dalam bahasa Arab itu hayawanun natif ya, hewan yang berakal.
Jadi bedanya manusia dengan hewan adalah akalnya. Maka dari sini Allah sudah memberikan manusia potensi yang berbeda dengan potensi hewan. Kalau misalnya hewan itu Allah berikan potensi berupa nafsu, ya, manusia ada tambahan hayawanun natik, maka ada potensi akal di situ. Nah, jadi kemampuan yang Allah berikan, istilahnya kalau misalnya kita itu apa, laptop atau komputer, ya, Allah sudah berikan itu software, ya, hardwarenya itu fisik kita, ya, kemudian softwarenya itu adalah akal dan nafsu, ya. Kemudian bagaimana kita mengatur kedua potensi Allah berikan ini sehingga itu bisa memenuhi apa yang Allah inginkan, yaitu wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa banget ini. Tapi Bang Rehan, kalau misalnya yang membedakan adalah akal, lalu kucing ini kalau makan yang bukan jenisnya yang biasa dia makan, dia nggak mau. Contoh cabai, padahal kan udah punya akal, jadi kenapa nggak mau makan cabai? Nah, seperti itu. Ya, kalau untuk hewan itu Allah pernah berfirman, ya, itu bahwa Allah mengilhamkan kepada lebah, ya, akan madu, ya. Jadi dia tidak bukan menggunakan, tapi menggunakan insting, ya. Insting yang Allah berikan pada hewan, pada semua makhluk, bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya, ya. Jadi Allah ilhamkan insting berupa insting kepada semua makhluk hidup, ya, untuk dia bagaimana dia cara untuk survive dalam hidupnya. Bagaimana Allah ilhamkan pada bukan mengilham, ya, Allah ilhamkan pada lebah dari. Jadi bagaimana dia mencari madu, bagaimana cara madu pohon yang bagus apa. Jadi nggak sembarangan, nggak mungkin lebah itu mengambil ke, makanya kenapa lalat itu ke tempat sampah, lebah ke madu, karena sesuai dengan instingnya masing-masing Allah yang telah Allah ilhamkan pada makhluk tersebut. Oh gitu ternyata. Oke. Sekarang kita bergeser dikit lah. Kalau tadi dari Arab Saudi. Gitu. Udah mengenai potensi diri nih. Bagaimana untuk seorang pematik anak melatih tentang potensi diri? Silakan. Sebelum kita lempar pertanyaan nih. Atau mereka melempar pertanyaan. Ya. Silakan bagi Ilham. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Badu, ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi ya di acara kreator ini ya. Kreator apa kreator? Kajian religi anak tongkrongan. Oh iya iya. Masya Allah, luar biasa acaranya ya. Kita bisa berbaur dengan masyarakat sekitar yang insya Allah ya depan acara ini akan terus berlangsung ya selama hayat masih dikandung badan, kira-kira seperti itu. Salawat serta salam marilah kita junjukkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, seterusnya hingga yaumil akhir. Bicara soal mengenal ya potensi diri, berarti ada mengenal, potensi, dan diri. Berarti ada 3 kata nih ya. Mengenal berarti kita harus menggali. Menggalinya seperti apa, kan seperti itu ya. Apa yang kita gali, apa yang kita cari, kan gitu. Sehingga mencarinya itu nggak jauh-jauh, karena tadi ada rangkaian kata potensi diri ke dalam diri sendiri. Nah, dalam mengenal ini, menggali, ya tentunya kita mesti ada panduan, dan seperti itu. Nah, panduan inilah yang kemudian sudah ada dalam diri manusia, di dalam diri manusia itu sendiri, maupun nantinya manusia itu akan mendapatkan dari luar, dari eksternal manusia itu. Ya. Nah, inilah yang kemudian nanti ketika dia sudah mengenal dirinya, ya, kemudian, nah dari potensi-potensi apa yang bisa didapatkan oleh dirinya itu sendiri, kan? Jadi mengenal potensi dirinya sendiri. Nah, sejak manusia lahir ya, atau
sejak bayi bisa seperti itu ya, lahir kemudian bayi bisa berjalan ya, kemudian sekolah, remaja, menjadi orang tua ya, dan seterusnya hingga meninggalkan dunia ini. Nah, dia harusnya sejak awal, sejak dini, dia sudah bisa mengenali dirinya. Ya. Bagaimana seorang bayi lahir, kemudian menangis, ya. Dia sadar akan potensi dirinya, dia nggak kuat. Ya. Jadi bayi yang lahir itu kan dia nggak kuat, lemah, dalam keadaan lemah. Apa yang bisa diperbuat? Ya. Apa yang bisa diperbuat? Ya menangis akhirnya. Ya. Jadi manusia pada hakikatnya itu lemah. Ya. Ketika dia mengenal kelemahannya, ya apa yang bisa diperbuat seperti itu. Nah inilah nantinya mungkin nanti akan lebih jauh lagi kita akan bahas ya apa saja potensi diri manusia. Ya. Nah itu silakan dari nanti lahir lagi minat, ya, bakat, kemampuan dan seterusnya. Ya. Jadi harus dikenali dulu diri kita masing-masing nih. Nah, saya kira itu sebagai awalan di sini, ya. Silakan. Luar biasa. Ya. Ini awalan. Ya. Berarti dalamnya belum di ini. Ya. Tahu nih isinya. Ya kira-kira gitu. Oh gitu. Insya Allah. Ya, oke. Kalau gitu kita coba tanya sama audiens. Mungkin ada pertanyaan yang mau dilempar. Kita main lempar-lemparan dulu aja. Gitu. Supaya lebih enak dari Eropa ke Arab Indonesia. Nah, silakan untuk audiens yang mau melempar pertanyaan, monggo. Apakah ada? Mungkin Bang Irfan yang mau pertanyaan mengenai potensi diri nih. Bang, saya mau nanya. Apa yang mau nanya? Ayo. Mau saya nanya apa yang mau nanya? Ayo. Gimana nih? Ada yang mau nanya? Oh, saya nanya nih. Saya lempar satu pertanyaan. Gimana? Bang Irfan? Bang Irfan? Ada yang mau nanya? Kalau gitu saya ada? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Akal. Saya dari Indonesia. Saya ingin bertanya mengenai tadi kan sudah disebut bahwa potensi diri manusia itu salah satunya adalah memiliki akal. Nah, akal ini sebenarnya itu bisa kita lihat secara fisik atau bagaimana. Kemudian akal ini posisinya di mana dan apa yang bisa kita manfaatkan dari akal ini gitu. Jadi apa fungsi dan gimana otaknya secara itu aja sih dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, akal itu posisinya di mana? Di kepala. Di mana deh? Kiri. Oh, ya. Nah itu. Iya. Jadi pertanyaan nih, siapa yang mau jawab? Oh, saya dulu. Oh, siapa? Ya tadi ya, berarti saya lanjutin yang tadi. Jadi ketika sudah mengenal ya seseorang itu di dalam dirinya, tadi dari bayi lahir bayi, remaja dan seterusnya. Kemudian dia kan mempunyai akal ketika dewasa, remaja tadi ya. Kalau bayi kan bisanya hanya nangis saja ya, karena akalnya itu belum sempurna. Ya. Kemudian beranjak remaja, akalnya semakin sempurna dan seterusnya hingga akalnya semakin sempurna. Nah, masalahnya tadi kan akal itu posisinya di mana, gitu ya. Jadi akal itu lahir dari memang proses berpikir, ya. Proses berpikir itu mikirin dari mana, dari akal, dari otak, dari mana, gitu ya. Jadi akal itu proses ya penginderaan terhadap realitas. Ya. Jadi realitas ini melalui panca indera, ya. Dari panca indera ini terhadap realitas tadi. Nah, realitas ini membutuhkan apa? Membutuhkan informasi sebelumnya. Ya. Jadi informasi sebelumnya inilah yang nantinya akan ditafsirkan, ya, atau ingin ketika ada realitas ini nanti ditafsirkan melalui apa? Melalui informasi sebelumnya. Jadi penginderaan terhadap realitas, ya, tanpa panca indera terhadap realitas itu sendiri, ini nantinya akan seseorang itu akan bingung sendiri, gitu, ya. Jadi dia memahami sesuatu ya, tanpa informasi sebelumnya,
maka dia bisa salah, bisa saja benar, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian melahirkan proses berpikir, proses benar dan salah ya terhadap apa yang disaksikan oleh seseorang atau manusia. Nah, ini landasannya, landasan dalam berakal tadi. Maka akal ini sebenarnya sesuatu yang dia kosong gitu ya, suci gitu ya, terhadap sesuatu sebenarnya sebelum ada informasi sebelumnya gitu. Ya. Kenapa kemudian anak ini bisa menjadi seperti ini? Ya karena orang tuanya yang menuliskan, yang menggores. Nah, karenanya anaknya ini bisa seperti ini. Nah, itulah kenapa anak-anak ya, bayi sebelum ya digoreskan oleh orang tuanya dia belum tahu apa-apa, masih kosong gitu. Ya. Belum bisa berpikir, belum bisa mencerna apa yang dilihatnya. Karena informasinya masih sedikit, informasi sebelumnya masih sedikit, atau bahkan belum punya informasi apa-apa, seperti itu. Dikasih botol minum susu, padahal itu ada susunya, ya, dan diberikan cara minum susu oleh ibunya, ya. Dan cara minum susu ini begini, ya, dengan botol dimasukkan ke mulut. Kalau nggak ada informasi sebelumnya gimana? Masukin botolnya, pasti ke hidung misalnya, ya, mungkin ke lubang yang lain gitu, ya karena itulah informasi atau kalau sebutan kita itu kerennya itu maklumat. Nah itu ya, jadi kalau ada maklumat sebelumnya dia bisa ya memahami sesuatu gitu. Jadi bohong besar ketika seseorang, wah saya tahu ini, saya tahu itu tanpa informasi sebelumnya. Orang pintar juga dia tahu informasi sebelumnya karena apa? Belajar tadi, proses belajar. Karenanya ketika seseorang sekolah itu tujuannya dari ya seperti itu, dari awal dia harus mendapatkan informasi dari gurunya. Makanya dia jadi pintar. Nah, biar jadi pintar gimana? Dia harus belajar gitu, proses berpikir seperti itu. Nah, akal inilah yang kemudian mendasari proses berpikir, ya. Jadi belum ada ini relevansi, misalnya ini sedang diteliti juga nih. Orang katanya Albert Einstein diteliti otaknya, gitu kan? Otaknya diteliti, nih otaknya lebih besar atau lebih kecil atau bagaimana? Kok bisa lebih pintar gitu, ya? Seperti itu. Ya di Eropa tadi, orang-orang Barat gitu. Meneliti otaknya Albert Einstein yang kemudian merumuskan bom dan seterusnya itu ya. Nah, apakah ada relevansinya antara otak dengan proses berpikir tadi, kan gitu masalahnya. Ya, ternyata di utak di kepala ada otak. Nah, itu kan apakah otak itu gitu ya, seperti itu. Apakah yang lain gitu. Karena otak yang dimaksud di dalam manusia atau fisik manusia itu hanya onggokan jasad saja gitu. Ya. Makanya orang mati kan nggak bisa berpikir, tetapi masih ada otaknya kan, seperti itu. Nggak bisa berpikir, bergerak apa lagi. Nah itulah kenapa orang stroke mungkin ya. Maaf ada yang stroke kan. Ya. Seperti itu. Jadi itulah kenapa seseorang berpikir harus dilandasi dengan akal harus diisi dengan akal sehat. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi barangkali? Silakan. Harus ada informasi sebelumnya. Bagaimana tanggapannya Bang Roy? Nah, ini menarik kan, Pak? Jadi otak itu tidak identik dengan akal, tapi otak itu salah satu komponen untuk berpikir, ya. Makanya pikir lu pakai otak, karena otak itu salah satu komponen untuk berpikir. Jangan mikir pakai dengkul, karena dengkul bukan komponen untuk berpikir. Jadi untuk berpikir itu kita punya komponen tuh. Pertama adalah otak, ada informasi sebelumnya, ada panca indera, kemudian ada objek yang diindra. Nah, maka harus ada 4 ini supaya terjadi proses berpikir. Otak, kalau nggak ada otak rusak. Itu jadi gila ya. Maka nggak jadi berpikir. Udah informasi sebelumnya. Misalnya ada orang yang nggak pernah tahu huruf Quran, kayak huruf Arab atau huruf Jepang lah. Mungkin kalau ketika diberikan buku bahasa Jepang bisa kebalik-balik gitu. Walaupun dia sudah punya otak, tapi belum ada informasi sebelumnya bagaimana cara membaca buku tersebut. Begitu juga anak kecil tadi kan. Anak kecil ketika dia dikasih batu, tahu, apalagi apa yang buat gigit-gigit itu, ayo udah dia tuh digigit aja karena dia belum tahu
Apa itu ketiga benda tersebut? Karena belum ada informasi sebelumnya. Kemudian ada panca indera. Ya. Kalau panca inderanya nggak ada, dia nggak bisa tuh meraba. Kemudian selanjutnya ada apa tadi? Ada objek yang diindra. Jadi keempat komponen ini harus ada supaya proses berpikir itu terjadi yang tadi, ya akal tadi. Ya. Kalau hewan itu walaupun punya otak, tapi tadi dia otak tuh bukan akal ya. Tadi otak tidak dikenalkan walaupun dia salah satu komponen untuk berpikir. Begitu sementara. Oke, luar biasa banget. Kedua ini empat komponen ya, boleh guna Pak. Kalau hilang itu harus dicari. Itu harus dicari. Kok bisa hilang? Itu apa aja tadi? Tadi ada 4 komponen ya dalam kita bisa berproses berpikir. Pertama, indera, kemudian indera nanti akan membaca tadi informasi, kemudian diserap ya, diserap ke dalam otak, kemudian dikaitkan atau disesuaikan dengan informasi sebelumnya. Itu. Kira-kira begitu. Oh iya. Udah paham berarti ya? Udah paham. Selesai berarti acaranya. Kalau begitu ada yang mau pertanyaan lagi? Silakan. Bagus. Luar biasa nih. Namanya Agus. Ya. Namanya Agus. Silakan Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Ustadz ngomong tadi tentang manusia ya. Manusia kata Ustadz hewan yang berakal. Nah saya bingung itu. Kata saya apa ada di dalam Al-Quran gitu, seperti dalam Al-Baqarah gitu misalkan tentang sapi belinda itu kan hewan gitu. Ya apa berujung ke apa ke akhir surat Anas yang terakhir, apa jadi seperti itu gitu maksudnya? Yang saya tanyakan itu kok bisa berakal gitu. Ini pertanyaannya berat banget ini dibanding pertanyaan yang kemarin. Ya. Kalau masalah tadi itu mending kita selain aja yang dari Arab Saudi. Silakan Bang Bahan. Jadi Allah berfirman tuh ya di Al-Quran itu walaqad zara'na fi jahannam katsiran minal insi wal jins, ya. Bahwa aku jadikan kebanyakan di neraka jahanam itu bagian dari manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi nggak bisa buat berpikir. Dia punya akal tapi nggak digunakan berpikir. Dia punya mata nggak digunakan untuk melihat. Dia punya telinga tidak digunakan untuk mendengar, melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah kan itu ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Belajar SD dulu ya. Yang tersurat itu adalah Al-Quran, yang tersirat adalah semesta ini. Harusnya manusia itu bisa melihat. Kok bisa ya? Setiap hari matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Malam itu adanya bulan, bukan matahari. Adanya matahari di parlemen sore, lain malam ya. Tapi itu harusnya kita itu berpikir ya dengan menggunakan mata. Kamu mendengar ayat-ayat Allah. Ya. Nah, lahum tadi mereka diberikan akal tidak berpikir, diberikan mata tidak untuk melihat, diberikan telinga tidak. Wa kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat. Ya. Binatang ternak itu kan punya mata buat makan, buat nyari makan, punya telinga mungkin buat dengar panggilan temennya, oh di sini makanan banyak gitu ya. Nah itu binatang ternak wajar, tapi ketika manusia Allah berikan ya, kalau di surat Atin apa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Walaupun orang itu katakanlah nggak bagus ya, nggak cakep ya, mau nggak dibilang lu kayak monyet? Nggak mau. Dia lebih bagus dari monyet. Karena itu lakot ya, aku ciptakan ya manusia itu sebaik-baik penciptaan. Ya. Nah, kemudian tadi Mas Agus bilang
apakah ada itu di Quran tadi bahwa hewan itu Allah berikan potensi ya melihat mata, telinga, panca indera. Dia wajar kalau dia misalnya tidak beriman karena memang tidak ada taklif untuk beriman. Tapi ketika manusia diberikan Allah akal dengan potensi-potensinya sama dengan hewan, bahkan maka dia seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Maka itu manusia ya, ketika dia menggunakan potensi yang Allah berikan padanya, kemudian dia memanfaatkan potensi tersebut, maka dia akan lebih tinggi kedudukannya dari malaikat. Tapi ketika dia menyia-nyiakan potensi yang diberikan Allah, maka dia lebih rendah daripada hewan. Itu pilihan kita sebagai manusia. Maka kita harus memanfaatkan potensi tadi supaya kita tidak lebih rendah dari binatang ternak, bahkan kita lebih unggul dari malaikat. Demikian. Pertanyaan berat, jawabannya Pertanyaan berat. saya buat ringan saja. Kalau saya maunya ke sebelah. Kalau sebelahnya doang, nggak seimbang, jomplang. Ya, berseimbang ke sebelahnya. Dari ke Eropa. Nah, silakan Bang Ilham menanggapi. Hewan ini. Hewan yang berakal. Yang ada manusia harus yang berakal. Jadi ya tadi sudah dijelaskan juga, sebenarnya sudah jelas gitu ya, ketika dijelaskan kepada surat Al-An'am dan di Al-Baqarah sampai betina. Jadi banyaknya di Al-Quran juga memang tentang binatang ternak gitu ya, binatang-binatang gitu. Nah, kenapa kemudian Allah itu menyamakan juga enggak, mendekatkan ya manusia dengan binatang? Karena apa? Karena potensi binatang itu ada, manusia juga ada. Nah tadi ya kembali yang tadi ya, perbedaannya apa? Di akal tadi seperti itu. Ya, potensi hewan itu ada, dia bisa makan ya, dia juga bisa minum ya, minum kopi ya. Ada nggak yang minum kopi ya? Ya, jadi potensi hewan itu ada, dia potensi yang disebut naluri mungkin ya. Naluri hewan itu ada, manusia juga punya ada. Ya. Maka ini potensi-potensi inilah yang kemudian ya, bagaimana kemudian manusia ini harus mengenali potensinya tadi ya, kembali ke ini lagi tema ya. Nah, ketika potensi ini nggak dikenali ya, oleh manusia, maka tadi dia akan balahum adol ya, seperti binatang ternak. Nah ini masalahnya ya. Jadi ketika naluri makannya ada, manusia ada, hewan ada ya, kemudian kawin ya, kawin ada ya, manusia kawin Ada. ya, Belum kawin ya hewan kawin ya, nah sama-sama kawin ya, sama kawin ya, punya kan potensi itu ya, nalurinya ada. Nah seperti itu, yang membedakan apa ya, potensi beragama, hewan nggak beragama ya, manusia lah yang beragama begitu kan ya. Meskipun banyak cerita-cerita riwayat bagaimana hewan tumbuhan berzikir dan beribadah mereka ya, tetapi yang kita kenali, yang kita zahirkan ya adalah ibadah manusia gitu. Kita nggak bisa melihat tumbuhan beribadah seperti apa kan gitu ya. Nah inilah yang kenapa kemudian manusia dan hewan itu berbeda ya. Makanya mungkin disebut hewan yang berakal ya. Sama-sama berdiri. Karena juga ada sempat viral tuh kera berdiri, berlari tapi berdiri gitu. Ya. Tapi kan setingkat kera sendiri itu nggak bisa disamakan dengan manusia, meskipun sama berdiri ya, seperti itu. Nah ini ya mungkin lebih menarik nanti ketika ada yang bertanya lagi ya, kemudian ada yang memantik lagi, mungkin tidak dengan pertanyaan ya, nanti dengan pernyataan atau pendapat boleh itu. Nah itu moderator tuh nanti. Ya silakan, ada yang mau nambahin. luar biasa. Apa ini? Dari Arab Saudi. Tadi ini menarik. Jadi kalau misalnya ada, tadi saya bilang laptop atau komputer ya, itu ada hardware-nya. Kemudian Allah tanamkan, kita itu nanemin ke komputer itu adalah software, install OS-nya gitu ya, atau handphone itu OS-nya. Kemudian baru kita masukin aplikasi buat baca Quran lah, aplikasi buat gambar dan lain sebagainya. Begitu juga manusia. Allah sudah ciptakan fisiknya,
Kemudian Allah berikan juga tuh softwarenya tadi. Ya. Jadi ada naluri, ada kebutuhan hidup ya. Ya. Nah, naluri itu ada sebuah sebuah potensi. Kalau kita bilangnya gorizah lah ya. Sebuah potensi yang Allah tanamkan, di mana potensi itu tidak bisa dihilangkan. Bisanya cuma diredam. Dan potensi itu akan muncul ketika ada stimulus. Nah, itu adalah naluri. Nah, kalau di manusia itu ada naluri dualizatun nau, ya, naluri melestarikan jenis. Di hewan juga ada, ya. Kemudian dualizat bako, ya, naluri untuk apa? Menunjukkan eksistensi. Ya, kalau antum, kalau teman-teman nih, kalau ngeliat foto alumni, itu yang pernah pertama dicari siapa? Foto kita kan, itu lalu bako itu. Betul. Atau di daftar gitu, yang dicari nggak mungkin. Kalau misalnya di foto nih gitu, foto nggak mungkin saya nyari foto. Ya kan, nggak mungkin nyari foto Mas Taufik ya, pasti nyari foto saya. Betul. Ya kan ya, karena eksis. Nah, naluri bako itu, ya. Kemudian naluri bako itu kalau misalnya di sini gemuk siapa? Ustadz Marfo ya. Ustadz Marfo apa saya balap lari, mungkin saya menang. Tapi kalau di kejar anjing dia menang. Mau dites sekarang. Karena itu naluri untuk mempertahankan diri itu. Ya, itu juga ada di hewan. Nah, naluri tayun tadi, naluri beribadah itu hanya ada di manusia dan jin. Karena tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa. Yang ada taklif beribadah itu cuman manusia dan jin. Hewan nggak ada, makanya nggak ada naluri beragama di hewan. Wajar karena nggak ada taklif untuk beribadah. Kemudian yang potensi kedua tadi, kebutuhan hidup ya. Nah, kalau kebutuhan itu muncul akibat tadi dorongan dari internal, lapar, ya kan? Kayak anak saya tuh dikit-dikit, abis lapar, makannya banyak. Itu walaupun gak ada stimulus, itu tetap aja lapar. Ya misalnya kan udah kenyang gitu, kemudian ada iklan makanan, tetap aja kita nggak mau makan, udah kenyang. Ya. Karena itu stimulusnya dari dalam, berbeda dengan naluri tadi. Stimulusnya dari luar. Misalnya anak-anak muda yang belum nikah gitu kan, ya. Itu pasti golitatun nau tadi, naluri melestarikan jenis ya. Kita suka laki-laki suka perempuan, itu naluri golitatun nau. Itu stimulusnya muncul dari luar, ya. Ngelihat, udah cakep nih gitu, muncul itu. Kalau misalnya tadi hajat kebutuhan hidup munculnya dari dalam. Misalnya udah capek, ngantuk gitu, nah itu dari dalam. Aus minum, setelah minum udah selesai, setelah istirahat udah selesai. Nah kemudian, bagaimana kita ya memenuhi hal-hal tersebut agar pemenuhan dari hal-hal tersebut sesuai dengan apa yang Allah inginkan tadi, sehingga kita bisa, status kita bukan sebagaimana hewan, tapi status kita lebih baik daripada malaikat. Nah mungkin ini pengantar kedua. Bagus. Ingat baru pengantar, belum isi, ya. Tapi sebenarnya tadi nanti perlu digali. Saya disinggung nih dari Eropa, katanya digali. Gimana, bagus? Bagus yang di sana kan? Yang